Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bacaan kedua dari Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, judul renungan kita hari ini, Great is thy faithfulness, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, apakah Anda pernah mengalami suatu masa yang berat dalam hidup Anda? Mungkin ketika kondisi ekonomi Anda sedang terpuruk, mungkin ketika relasi keluarga Anda sedang tidak baik-baik saja, mungkin ketika anak Anda sakit atau bermasalah, atau mungkin ketika bisnis dan pekerjaan Anda menjadi kacau, atau juga mungkin karena sekedar kecemasan dan kegelisahan yang sambil lalu terbesit di dalam benak Anda, tetapi itu mengganggu Anda. Lalu Anda mulai bertanya, bagaimana ya kalau nanti begini? Bagaimana kalau nanti begitu? Anda mulai berpikir, dengan kondisi yang tidak baik hari ini, bagaimana dengan hari esok? Bapak Ibu, Yesus telah melihat pola itu jauh sebelum dunia psikologi menemukan isu mental health. Yesus pernah berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kata yang ia pakai, merimnao, berarti pikiran yang tercerai-berai seperti kain yang robek karena ditarik ke segala arah. Dan kadangkala demikianlah hidup kita. Ya, Yesus tahu betul bahwa kekhawatiran adalah bagian yang tidak terelakkan sebagai manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka Yesus berkata, cukuplah kesusahan itu untuk sehari. Di tengah dunia yang telah terjatuh di dalam dosa, hari ini dan besok sama-sama memiliki kesusahannya masing-masing. Tetapi beban itu tidak identik. Mungkin besok akan lebih berat, atau mungkin juga besok malah lebih ringan. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa memastikan hari esok? Tetapi Yesus tahu bahwa kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya Dia mengerti kecemasan kita. Dia bukannya melarang kita untuk khawatir, tetapi kekhawatiran cukuplah untuk sehari. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus memperingatkan kita untuk tidak perlu khawatir akan hari esok? Dan tahukah Anda, jawabannya ada di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tidak perlu khawatir hari esok, karena kalaupun esok akan jauh lebih susah dari hari ini, kasih setia Tuhan pasti datang bersama terbitnya mentari. Dan Tuhan tahu menakar kekuatan yang kita perlu untuk menghadapi esok hari. Jika esok hari lebih berat, maka percayalah, kekuatan dan anugerah Tuhan akan jauh lebih besar dan pasti selalu cukup untuk menghadapinya. Bapak Ibu, kekhawatiran dan kesetiaan Allah ini berpadu indah di dalam kisah seorang bernama Thomas Chisholm. Dia seorang pegawai asuransi dengan kondisi kesehatan yang tidak baik-baik saja. Hidupnya biasa saja, penghasilan pas-pas, tidak ada sesuatu yang terlalu hebat di dalam hidupnya. Dan tentu saja ia juga selalu merasakan apa yang disebut sebagai kecemasan, kegelisahan. Sampai ketika dia membaca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, ia merasa ditenangkan oleh kasih setia Tuhan yang selalu diperbaharui setiap pagi. Maka dia mengambil pulpennya, dia menuliskan satu himne yang sangat indah dan populer, Great is thy faithfulness, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam KPPK 66, besar setiamu. Ya, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika pagi ini ataupun ketika esok matahari terbit di balik kabut kecemasan,
Ingatlah, kesusahan mungkin ada, tetapi kesetiaan Tuhan juga ada. Jika jiwamu gelisah, angkat dan senandungkan lagu Besar Setiamu, dan biarkan hatimu ditenangkan oleh perkataan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah denyut dunia yang membuat kami terombang-ambing, kami mudah cemas, kami mudah gelisah, dan itu seringkali menyerang kami. Karena itu tolong kami, bantu kami untuk menambatkan harapan pada kesetiaan-Mu yang terus-menerus diperbarui setiap pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.